Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada. Selamat datang di Rahasia Batin. Di program kami akan mencoba untuk membantu memberikan solusi bagi permasalahan atau penyakit bersama dengan Ustadz tercinta kita. Ustadz Dan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz kali ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat ya. Pak Ustadz, tema kita pada malam hari ini adalah tentang fenomena ilmu hitam dan sihir. Dalam agama kita, apakah sesungguhnya ilmu sihir itu hakiki, Pak Ustadz? Kalau ilmu sihir itu bukan hakiki, dia idofi. Jadi masih bisa bersentuhan dengan manusia. Jadi beberapa kasus yang kita tangani itu sebenarnya ada sihir, ada ilmu yang orang tersebut punya. Jadi itu idofi, jadi bersentuhan dengan manusia dan bisa dirasakan. Jadi kalau jin itu akan bersentuhan dengan manusia, bisa dirasakan. Kalau maunya malaikat nggak bisa. Kalau seseorang bisa melihat jin, dia tidak akan mampu bisa melihat malaikat kecuali dia mati. Oke. Oke, Pak Ustadz, tapi kalau misalkan nih beberapa ciri-ciri orang yang terkena ilmu sihir atau ilmu hitam, apakah saya sebagai orang awam bisa melihat atau hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat atau merasakan, Pak Ustadz? Ya, kalau saya bisa aja orang tertentu ya. Kalau orang awam itu nggak bisa, kecuali orang awam itu oleh orang-orang pintar. Orang-orang pintar itu katanya dibuka mata batin. Itu titipan istilahnya. Jadi dibuka mata batin itu titipan. Dia isi dengan ilmunya, dibaca-bacain, kemudian tempelin ke mata atau dipegang, kemudian orang itu bisa melihat. Nah, itu titipan. Ya itu sama. Jadi pada waktu dia sudah ilmu jinnya itu mengunci dengan mata, ya dia bisa melihat makhluk-makhluk itu. Karena interaksinya seperti itu. Tapi jujur saya nggak bisa seperti itu. Nah, Pak Ustadz, apakah Rasul mengajarkan kita sebagai umat Islam ada berbagai cara untuk menangkal serangan-serangan ilmu sihir tersebut, Pak Ustadz? Rasul itu sebenarnya kalau mengajarkan tidak ya. Tetapi di dalam Quran itu sudah dijelaskan tentang beberapa ayat yang untuk menangkal sihir. Ayat untuk menangkal. Ini ada tanda kutipnya nih. Al-Falaq, An-Nas itu untuk memohon kepada Allah agar agar sihir itu tidak masuk. Memohon ini ceritanya. Jadi ayat Al-Falaq, An-Nas ini tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa ayat ini untuk menangkal sihir. Enggak seperti itu. Ayat itu doa kita kepada Allah. Sama seperti, ya Allah, aku mohon agar engkau selamatkan aku dalam perjalananku. Amin, sama. Persoalan nanti Allah itu mau menyelamatkan seseorang yang berdoa ingin diselamatkan atau dia orang tersebut ditabrakan, itu haknya Allah. Jadi nggak bisa umpamanya setelah dia itu umpamanya baca Al-Falaq kemudian An-Nas kemudian sihir tidak masuk, belum bisa, nggak bisa dikatakan seperti itu. Dan itu tidak menjadi satu garis besar bahwa dengan membaca itu kemudian Allah langsung mengabulkan, enggak seperti itu. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala untuk mengabulkan seseorang berdoa itu sebenarnya amal soleh. Amal soleh seseorang bagaimana? Nah, itu sudah tertulis dalam Quran. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu apa? Sholat. Amal soleh itu lainnya apa? Puasa, baca Quran dan sebagainya. Yang lain itu apa? Yang lain tuh kita tidak hanya cuma sholat, puasa, berzakat, ya kemudian yang lain yang wajib kita kerjakan. Amal soleh itu termasuk berkata-kata baik, niatnya karena Allah Ta'ala. Itu amal soleh. Berpikiran baik karena Allah Ta'ala, karena kita tidak boleh untuk suudzon pada orang. Pada waktu kita itu berpikir yang baik karena Allah, itu amal soleh. Kemudian kita sedekah niatnya satu lillahi ta'ala, itu amal soleh. Kalau kita sedekah niatnya duniawi agar Allah membalas, itu dunia, nggak akan dapat nanti di akhirat. Itu tidak bisa dikategorikan itu amal soleh. Nah, itulah yang akhirnya iman seseorang itu rontok duluan. Sehingga pada waktu sudah dia kenapa-kenapa, kemudian dia baca ayat tersebut, ya nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Bukan salahnya Allah kalau saya. Salahnya dia sendiri. Kenapa dia sejak awal itu tidak mau ngikutin aturan main Allah? Jangan gibah,
dia gibah. Jangan alay, malah menjadi-jadi. Nah kan begitu. Jangan alay, Malah menjadi-jadi. malah menjadi-jadi. Oh, alay nggak boleh ya? Ya nggak boleh lah. Ngalay nggak boleh ya? Iyalah. Dengar, ngalay nggak boleh ini. Tapi saya mohon maaf, Tim. Saya masih ada satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz. 10 pertanyaan boleh, insya Allah ya? saya jawab. Pak Ustadz, Iya. pandangan Bapak tentang orang-orang yang percaya, konon katanya beberapa tumbuhan kalau ditanam di depan rumah katanya sih membawa ajaran agama kita, syariah Islam katanya. Boleh ini tanam ini bisa menangkal ilmu sihir. Ini jatuhnya jadi apa nih Pak? Haram? Nggak boleh. Haram jadi jatuh. Iya, itu nggak boleh. Jadi yang sebenarnya menangkal ilmu sihir, telur santet itu bukan tanamannya. Tuh. Tetapi adalah iman seseorang kepada Allah Ta'ala itu akan ilmu sihir malas dia masuk. Jadi kalau umumnya Mas Robi melihat beberapa kali saya bantu doa, itu kan doanya biasa, tapi fokus. Kalau ini dia dosa, ya mohon diampunkan dosanya. Kalau ini dari ilmu orang tua, ya dimohonkan ampunan. Kalau ilmu itu musyrik, mau dimohonkan ampunan dosa musyrik orang tuanya. Kemudian dimohonkan keluar, udah begitu aja. Nanti biar Allah itu punya banyak ragam anak buah ceritanya, entah malaikat entah siapa ini punya. Pada waktu kita berdoa, ya Allah hanya melihat siapa yang berdoa. Oke. Kan gitu. Jadi bukan karena ada tanaman ini ilmu sihir nggak bisa masuk, ini kata siapa. Ya. Kalau mau, ini kata Ustadz, Ustadznya harus belajar dulu tauhid yang baik, jangan seperti itu. Jadi haram hukumnya Pak Ustadz Iya, ya. itu. Kita memiliki seorang bintang tamu, kali ini adalah seorang wanita. Ia adalah seorang penyanyi dan konon katanya memiliki indera keenam. Langsung saja saya panggilkan Maggie Diaz. Assalamualaikum Maggie. Silakan duduk langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Maggie, assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tema kami malam hari ini adalah seputar tentang ilmu sihir Ya. dan juga ya yang berhubungan dengan santet dan lain-lain. Maggie punya pengalaman atau mungkin keluarga pernah jadi korban kah? Kalau seputar ilmu sihir atau santet sih kayaknya aku belum pernah ya. Tapi pengalaman yang nggak terlupakan yang bersinggungan dengan hal magis itu sih yang nggak terlupakan sih. Seperti buat aku. apa Maggie? Dulu waktu aku sempat beberapa kali mengikuti kegiatan yang berbau magis di salah satu daerah di Indonesia, katanya aku sempat dibuka mata batin katanya gitu. Sebetulnya aku ini juga termasuk orang yang sensitif juga, Kak Robi. Betul ya, sensitif. Sensitif. Akan, ya. Di rumah pun aku juga sering dengar kayak suara, kayak sekelebatan, itu aku sering. Nah, pas waktu mengikuti kegiatan itu, katanya aku dibuka mata batin. Nah, memang waktu itu aku ngerasa nggak enak, apa aku tersuges dengan cerita-cerita yang goib atau cerita-cerita yang misteri, atau aku memang melihat sosok gitu. Setelah dibuka mata batin, aku melihat sosok bayangan hitam besar waktu itu. Hitam besar. Nah setelah itu aku merasa kayaknya sekujur badan aku nih kaget, kaku, terus lemas. Setelah itu aku udah nggak sadarkan diri. Maggie Afwan, ketika kamu disampaikan, dibukakan mata batinnya, apakah sepersetujuan Maggie atau Maggie? Oh iya. Tapi kenapa memang, mau? Iya kan waktu itu Pak Ustadz, ngikutin beliau acara. mau. Seharusnya gimana Pak Ustadz? Coba nih sebelum Gitu. ke Maggie lanjut. Seharusnya gimana kalau misalkan saya nih Pak Ustadz ditawarin teman, Bang Robi mau nggak dibukain mata batinnya? Saya harus sebagai muslim harus jawab apa? Ya nggak mau. Nggak boleh kan Pak Nggak Ustadz? boleh. Nggak boleh atau nggak mau? Nggak mau. Nggak mau karena nggak boleh kan? Karena nggak boleh. Oke, Tapi lanjut. kan beliau nggak tahu waktu itu. Jadi hanya mau buka mata batin, mau. Ya, karena Nah itu karena mengikuti kegiatan. rule-nya Rule-nya, istilahnya iya. seperti itu. Nyesel nggak mata batinnya dibuka? Dan aku pengen tahu pengalaman sampai detik ini, Ya. penyesalan terbesar tuh melihat apa? Ya karena aku nggak ngerti ya, itu karena aku tersuges dengan itu atau memang dari diri aku yang sensitif. Setelah itu aku jadi kayaknya bisa lebih sering merasakan gitu loh. Kayak aku misalkan lagi kerja ke daerah tertentu, aku melihat kayak ada sekelebatan, terus kayak dengar suara orang nangis lah, atau suara orang bersenandung gitu-gitu. Atau pernah aku mendengar kayak ada suara lirih menyebut nama aku, manggil-manggil nama aku gitu. Hati-hati loh, biasanya suara lirih-lirih gitu manggil untuk bunuh diri ya Pak Ustadz?
Kalau dari luar biasanya enggak. Oh enggak malah. Jadi kalau bunuh diri itu biasanya di dalam sini atau dalam sini. Itu beda. Kalau di luar itu ya ganggu-ganggu itu, manggil-manggil. Oke. Megi ada usaha untuk menutup? Udah pernah? Mungkin? Pernah. Gimana? Sampai, Ketutup nggak? aku waktu itu sempat kerja nggak konsen, terus sempat waktu itu aku ngerasa kok diri aku nih kayak ada keanehan gitu, karena aku jadi lebih nggak fokus gitu, nggak konsen. Terus aku cerita sama orang tua, akhirnya didoain sama orang tua, terus sempat aku juga orang tua aku nyuruh aku untuk coba deh kamu ngelarung baju kamu nyilam ke laut. Nah, jadi kalau ada energi-energi yang negatif biar terbawa gitu ke laut gitulah gitu. Coba kita tanya sama Pak Ustadz nih, pemirsa. Kayak gitu. Didengerin baik-baik. Di samping didoa-doain juga Ya, gitu. melarungkan baju ke laut, Iya. gundulin kepala. Enggak, kalau itu sih enggak. Misalkan contohnya ya, Iya. atau hal-hal yang lain, pandangan seorang Ustadz Danu. Silakan Bapak Ustadz. Iya, itu budaya itu. Buang sial katanya. Buang sial ya. Sebenarnya kalau orang bilang buang sial, orang itu sudah marah sama Allah. Iya, jadi semua yang terjadi pada diri seseorang muslim itu atas izin Allah. Jadi kalau sudah atas izin Allah berarti semuanya itu Allah itu yang mengatur. Kalau dia terjadi apa, mau buang sial, dia masuk penjara, kemudian habis keluar penjara nggak pulang langsung buang sial, dia sendiri nanti hidupnya akan sial di akhirat ya. Itu kalau dalam Islam dilarang, jelas itu dilarang. Karena Mbak Megi tidak tahu, orang tuanya nggak tahu, dianggap itu memang oke lah, itu kesalahan. Tapi kalau sudah tahu, kemudian itu diulangi lagi, itu sudah menjadi dosa. Jadi tidak boleh lah. Jadi cukup mohon ampun kalau memang itu pernah terkena musibah, itu ya cukup mohon ampun ya Allah, ampun, gitu aja. Itu memang cara Allah suruh taubat. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Berarti kalau seorang yang salah memang dia harus taubat. Kalau sudah tahu, taubatlah pada Allah Ta'ala. Nah, kapan taubatnya itu akan diampuni? Biarlah Allah nanti yang menentukan. Berarti segala Iya, enggak ada. ritual atau budaya pembuangan sial artinya adalah amarah kita kepada Allah yang sangat besar. Itu artinya akan membawa kesialan dan bahkan dosa lebih besar, Pak Ustadz, betul ya? Insya Allah Harus seperti itu. kita hindari.